بالصعيد الخفيف ولا المنبر يمين الأنهار رحمكم الله يا قائما بالصعيد الخفيف والمنبر يمين الأنهار رحمكم الله يا قائما بالصعيد الخفيف والمنبر إليك الأنهار رحمكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المؤمنين وذرة المؤمنين رحمكم الله رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعيد الخفيف على المنبر يريد الأنهار رحمكم الله فلا تتكلما ومن يتكلم أحدكم فقد لغى ومن لغى فلا ثواب له كاملا أنصتوا واسمعوا وعاتبوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وعاتبوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وعاتبوا رحمكم الله استمعوا يستغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين والمؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم البار الكريم التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Allahu Akbar. 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 Kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'da ridha. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala muliakan kita pada saat ini untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah dengan melaksanakan salat Idul Adha, yang mana daripada cerita Idul Adha yang sudah kita maklumi, di dalam penyembelihan hewan kurban dari contoh yang luar biasa dari anak yang saleh dan ayah yang saleh. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kepada anaknya Ismail alaihi salam. Datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim alaihi salam
beliau sejak lama mendamba-dambakan anak, tapi belum juga diberikan oleh Allah. Maka ketika beliau diberikan anak Ismail alaihi salam, beliau sangat sayang, beliau sangat cinta, beliau sangat senang dengan kelahiran anaknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada dunia sebagaimana cintanya pun, sejauh mana cintanya pun beliau kepada anak, maka beliau tidak akan pernah mendahulukan anak dari Allah. Beliau lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah Khalilullah. Beliau adalah kekasih Allah. Maka datanglah wahyu melalui mimpi untuk memerintahkan beliau menyembelih anaknya. Anak yang dicinta. Maka Nabi Allah Ibrahim, beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni azba'uka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku mendapatkan wahyu melalui mimpi agar aku menyembelih engkau, maka bagaimana yang engkau lihat? Anak yang saleh, yang terlahir daripada orang tua yang saleh, tidak membantah apa yang diperintahkan Allah kepada ayahnya. Maka beliau menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintah, maka engkau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin, ini sangat penting figur ini, khususnya di zaman sekarang. Berapa banyak anak-anak yang baik, tapi mereka rusak dan gagal masa depannya di dalam kebaikan-kebaikan karena saham dari orang tuanya. Orang tua yang tidak dapat mendidik anak dengan baik, maka memanjakan anaknya apa yang diinginkan diberikan, sehingga anak itu tidak pernah kenal kepada Allah. Coba lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dapat perintah dari Allah untuk membawa Ismail dan ibundanya ke tanah ghaira zi zar'in yang tandus di Mekah. Tidak ada orang pada saat itu. Maka ibunda yang salehah bertanya, apakah engkau diperintah oleh Allah? Maka beliau menjawab, iya. Ibunda yang salehah menjawab, kalau ini perintah dari Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Contoh yang sangat mahal untuk tokoh, untuk figur ibunda yang hidup memasrahkan diri kepada Allah dengan penuh keyakinan. Apabila Allah memberikan sesuatu ujian, cobaan, beliau diperintah untuk tinggal di daerah yang tandus, tidak ada penduduk, tidak ada makanan yang mencukupi di sana. Namun beliau tetap pasrah kepada Allah. Hadirin, apabila ada di zaman sekarang 3 contoh manusia ideal seperti ini, maka manusia akan mengatakan itu adalah kehidupan yang gila. Menganggap gila
Kalau diperintah untuk hidup dengan sederhana, menganggap gila seorang ayah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada anaknya, dianggap itu tidak baik. Menganggap gila anak yang pasrah dan taat kepada orang tua walaupun untuk kebinasaan. Karena di zaman sekarang keimanan hanya dibatasi dengan logika. Apabila masuk akal maka dia beriman, tidak masuk akal tidak beriman. Padahal logika adalah makhluk yang Allah jadikan serba terbatas. Di atas logika ada keimanan yang istimewa, yang luar biasa. Dicontohkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika disiksa oleh Raja Namrud, dimasukkan ke dalam api yang logika akan terbakar. Namun keimanan yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau yakin segalanya di tangan Allah. Maka datang Jibril menawarkan jasa untuk menolong beliau. Beliau pun mengatakan, adapun pertolongan dari engkau, aku tidak mau. Beliau hanya mengharap kepada Allah. Maka datanglah perintah dari Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat kepada Nabi Allah Ibrahim. Maka api pun tidak membekas sedikit pun kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadirin, ini yang perlu dibina, ini yang perlu dibangun pada umat Islam, agar kita kembali kepada sebagaimana kejayaan yang ada di zaman baginda Sayyidina Muhammad. Islam jaya, hebat, kuat, bukan dari harta. Bukan dari harta. Islam jaya, hebat, kuat bukan dari banyaknya pasukan, bukan daripada hebatnya senjata. Islam kuat, Islam hebat, jaya adalah baiknya umat Islam di dalam menghubungkan dirinya kepada penguasa mutlak, kepada penguasa yang menjadikan segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan teori. Ini dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu jumlahnya sedikit, tapi apabila melawan orang-orang yang memusuhi mereka, maka mereka musuh-musuh itu hancur, walaupun mereka berkali-kali lipat dan senjata lebih canggih. Karena pemenangnya adalah yang ditentukan oleh Allah, bukan yang ditentukan oleh logika kita dengan senjata, dengan banyaknya jumlah. Bayangkan, dalam perang Badar kaum muslimin 313. Quraisy 1000, 3 kali lipat. Tapi mereka semua ditundukkan oleh umat Islam. Perang melawan Yahudi, Khaybar. Umat Islam berjumlah 3000. Sedangkan mereka 11.000 orang Yahudi. Tapi mereka kocar-kacir. Bahkan umat Islam yang datang ke kandang mereka, mereka bikin 7 lapis benteng. Dengan canggihnya mereka, ada meriam dan senjata-senjata lengkap. Tapi tetap mereka tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa.
Karena pemenangnya mereka yakin yang memberikan kemenangan Allah. Sehingga pernah dalam satu pasukan kaum muslimin pada saat itu mereka tidak seperti biasa berperang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasakan ada sesuatu kekurangan. Yang mereka tanyakan adalah adakah di antara kalian yang meninggalkan sholat? Adakah di antara kalian yang meninggalkan sholat? Tidak. Adakah di antara kalian yang meninggalkan sholat berjamaah? Tidak. Jadi apa? Ternyata mereka dapatkan mereka sudah meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, terutama di dalam sholat, yaitu bersiwak. Siwak menjadikan kemunduran umat Islam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan merapikan shaf, la tusawwuna sufufakum aw la yukhallifannallahu baina wujuhikum. Kalian pilih, kalian mau merapikan shaf dalam salat ataukah Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hati sesama kalian? Pecah belah. Apa hubungannya? Hubungannya semua ikut peraturan Allah. Kalau mau main di dunia milik Allah, ikutin mainannya Allah. Merapikan shaf. Ternyata resikonya kalau tidak merapikan shaf adalah pecah belah hati umat Islam. Kalau umat Islam hatinya pecah belah, tidak ada lagi sayang, yang ada curiga, yang ada hanyalah buruk sangka, yang ada hanyalah penilaian-penilaian yang negatif. Ya, ini adalah kemunduran kita umat Islam di dalam bergantung kepada Allah. Wallahi, demi Allah, apabila umat Islam kembali kepada Allah dengan jalan-jalan yang diajarkan oleh para ulama, maka kejayaan akan diberikan oleh Allah gratis. Tanpa pusing, tanpa repot, tanpa kita memikirkan beban ini dan itu. Allah akan kirim orang-orang pejuang-pejuang yang mereka berfikir, yang mereka sebagaimana Muhammad Al-Fatih, sebagaimana Al-Qutus, sebagaimana para pejuang-pejuang yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Apabila penduduk satu wilayah mereka beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Maka aku Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bohong, yang selalu menepati janji, aku akan bukakan pada kalian keberkahan dari langit dan bumi. Kalian akan menikmati, kalian akan mendapatkan keberkahan hidup. Hadirin, ini tidak akan bisa terus kita nikmati kalau kita terus masih lalai kepada Allah. Maka di antara cinta kepada Allah, kita diperintah oleh Allah. Dari cerita Nabi Ibrahim yang Allah gantikan anaknya dengan seekor domba. Maka kita juga diajarkan pada hari raya ini untuk menyembelih hewan korban. Ini adalah ujian buat kita, bukti pembuktian mana kecintaan kita kepada Allah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang punya keluasan rezeki pada hari ini, pada hari Lebaran Idul Adha, punya keluasan rezeki, walam yudhi, tapi dia tidak melaksanakan udhiyah, tidak memotong hewan korban padahal mampu, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kalian orang-orang seperti itu, fala yagrabanna musallana, jangan kalian mendekat ke tempat sholat kami.
Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ingin melihat wajah-wajah manusia seperti itu. Lebih takut kepada dunia, cinta kepada dunia, hitungan dunianya lebih matang. Mohon maaf, ngerokok bisa, beli hewan korban tidak mampu. Ini koreksi buat saya dan buat kita semua umat Islam. Karena kita berbicara atas dasar cinta dan sayang. Bagaimana kita akan jaya kalau kita tidak pernah bersandar kepada Allah dan Rasul? Jangan sampai Islam hanyalah sekedar teori dengan keislaman, dengan apa yang ada dalam aktivitas, tapi tidak ada penyerapan dalam jiwa. Hadirin rahimakumullah. Amal yang paling dicinta oleh Allah pada saat ini, hari ini, ma'amila ibnu Adam amalan yauman nahri ahabu ilallahi min iraqatid dam. Tidak ada satu amal yang paling dicinta oleh Allah di dalam Idul Adha ini daripada penyembelihan hewan kurban. Maka ayo semangat, jangan melihat mahal atau tidaknya karena itu kendaraan kita. Di akhirat itu kendaraan kita. Apakah ketika nanti di akhirat tidak punya kendaraan dengan alasan karena mahal, malu. Dan itu akan menyusahkan kita. Dan tentu ini bagi mereka yang mampu. Bagi yang mereka yang tidak mampu, silakan bantu. Jangan mengharapkan daging, jangan mengharapkan upah, jangan mengharapkan imbalan. Bantu, cari pahala. Cari kesempatan. Selama Allah belum bukakan kita untuk bisa kita berkorban, maka paling tidak ayo kita berkorban dengan tenaga. Yang punya uang tapi tidak cukup beliin plastik, belikan terpal apa yang diperlukan. Berlomba-lomba untuk cari keridhaan Allah. Karena la yanalallaha la luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang didapatkan, yang sampai kepada Allah bukan daging atau darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah bagaimana niat kalian. Oke, itu hadirin, mari laksanakan kambing yang kalau domba umurnya 1 tahun. Kalaupun di bawah 1 tahun, 6 bulan ke atas boleh, tapi sudah kupak. Kalau kambing biasa 2 tahun. Kalaupun di bawah 2 tahun, 1 tahun ke atas juga sudah boleh kalau sudah kupak. Apa sih kupak? Kupak itu gigi susunya itu kambing sudah ada yang ompong. Gigi susunya sudah ada yang ompong. Apalagi memang sudah tumbuh gigi yang baru. Itulah yang dinamakan kupak. Walaupun sudah ompong, sudah sah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gerakan hati kita dan senantiasa kita dijadikan hamba-hamba yang taat kepadanya dan dimaafkan segala kesalahan dan dosa kita. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala yaqul fi qawliyatil muhtadun Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minna tilawatan wa sami'an fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الخصوب وتلين بها السوء وعلى آله وصحبه ومن منسوب أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين ويا رحم المساكين يا الله jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang mendapat keridhaan-Mu ya Rabb. Bimbing hamba untuk selalu mengedepankan apa yang Engkau ridhai dan bimbing anak-anak hamba untuk selalu taat kepada-Mu ya Rabb. Bimbing kami keluarga untuk bergandeng tangan bersama-sama agar kami semua mencari keridhaan-Mu, agar semua kami mendapat masuk ke dalam surga bersama-sama dengan keridhaan-Mu ya Rabb. Jangan sampai di antara kami ada yang masuk surga tapi keluarga kami menuntut karena kami tidak melaksanakan hak-Mu ya Rabb. Maka jadikan kami adalah keluarga mawaddah warahmah wassakinah. Jadikan anak-anak kami anak yang dalam hati mereka dipenuhi kecintaan kepada-Mu, kerinduan kepada-Mu, dan kesetiaan kepada Sayyidina Muhammad. Jadikan kami keluarga yang selalu memberikan senyum kepada Nabi Muhammad. Ya Rabb, izinkan kami dan keluarga kami adalah keluarga-keluarga yang memberikan contoh keluarga yang baik yang Engkau ridhai. Karena kami juga akan berkumpul di akhirat nanti. Jangan sampai kami ini adalah ketika kami berkumpul di akhirat, satu sama lain kami saling kabur. Yang mana Engkau telah menjelaskan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Di mana hari nanti saudara-saudara saling ketemu, mereka berlarian, istri ketemu keluarga lari, anak ketemu bapak, bapak ketemu anak berlarian, takut saling menuntut. Ya Rabb, jadikan kami ketika kami berjumpa nanti di akhirat kembali kepada anak dan keluarga dan orang tua kami adalah kami semua saling berangkul, saling mencintai, saling mendukung di dalam keridhaan-Mu ya Rabb. Perhatikan wajah-wajah ini ya Allah. Jangan sampai wajah ini ada wajah-wajah yang celaka. Perhatikan wajah-wajah yang hadir ya Allah, para hadirin dan hadirat. Jangan jadikanlah wajah-wajah ini adalah wajah yang Engkau perhatikan di dalam rahmat-Mu, di dalam kebaikan-Mu, dan wajah yang dikenal oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat ya rabbal alamin. Allahumma afina wa ihfadna wansurna wa farij anna wal muslimin. Allahumma aslihna wa aslim man fi salahihi salahal islam wal muslimin wa la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahal islam wal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu